Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu pada pagi hari ini yang menunjukkan perkuliahan sekaligus menutup perkuliahan pada khususnya mata kuliah Islam dan lingkungan hidup. Perlu diketahui bahwasanya pelaksanaan UAS itu dimulai tanggal 21 Juni 2021. Hal-hal yang mesti diperhatikan ya kawan-kawan semua, ya baik di prodi di psikologi kelas D, E dan F nanti ya bahwasanya harus ya ketika pelaksanaan UAS harus datang semua. Ya, tidak ada ya yang UAS susulan. Saya ulangi, Bapak berharap tidak ada yang UAS susulan. Diusahakan untuk mengikuti pelaksanaan UAS secara online, ya, secara online sifatnya tertutup, ya, tepat waktu tidak ada susulan, ya. Karena kita ketahui, mohon maaf sekali, ya dalam beberapa kesempatan saya sendiri, ya ada berbagai kegiatan. Ya, kegiatan Bapak yang lumayan sangat padat. Ya, jadi ada 8 agenda yang harus saya kejar ya dalam 1 bulan. Ya, jadi mohon maaf sekali pada semester ini sekiranya saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Islam dan lingkungan ya dirasa kurang dan ya dirasa ya tidak memadai pertemuan ya, maka pada kesempatan ini ya saya mohon maaf dan saya akan menutup closing ya pada pertemuan kali ini sekaligus menjelaskan intisari dari mata kuliah Islam dan lingkungan. Untuk materi ya UAS nanti ya baca keseluruhan materi yang Bapak tempel di template ya e-learning Raden Intan. Jadi setiap pertemuan itu Bapak memberikan materi baik PowerPoint ya ataupun ada buku kalau ada ya kalau kelas lain ataupun mata kuliah lain. Ya, silakan di-download, dipelajari, dibaca. Ya, pelaksanaan UAS sekali lagi serentak ya ketika pelaksanaan jam perkuliahan sesuai dengan jam perkuliahannya. Misalnya kelas E ya hari Senin ya pukul ya 10.30 ya. Dan berikutnya ya kelas F berikutnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak berharap ketika pelaksanaan harus hadir semua. Ya, informasinya apalagi Pak? Informasinya ketika UAS ya tipe soalnya itu bisa bentuk pernyataan. Anda menentukan pernyataan ini benar atau salah, true or false, ya mudah kan? Ya, jadi ini pernyataan ini benar, ini pernyataan ini atau salah. Tulis T or F, ya true or false. Ada juga nanti kalau saya sempat membuat ya soal, ya saya akan membuat tipe soal multiple choice atau pilihan atau pilihan ganda. Ya sifatnya tertutup sekali lagi sifatnya tertutup. Ya, jadi ketika pelaksanaan UAS, ya nanti Bapak memberikan waktu ya sekitar 1 hingga 1:30 menit, 1 jam 30 menit kalian kerjakan, langsung keluar nilai, ya nilai Anda, ya langsung sebagai buktinya Anda screenshot tuh, Anda punya bukti Pak, nilai saya segini kok berubah di siakat, ya maka Anda berhak protes. Ya, sekali lagi tidak ada susulan, tidak ada remedial. Ya, jadi berhati-hati sekali dalam pelaksanaan UAS. Tidak ada susulan, tidak ada remedial. Jadi Bapak mengharuskan keseriusan dalam membaca ulang materi-materi sebelumnya. Berikutnya,
Ya, untuk kelompok yang sudah presentasi, ya, ada di antaranya mahasiswa kelompok tersebut yang tidak mengikuti presentasi secara kelompok daring, maka wajib ya untuk menghubungi Japri bapaknya. Jadi ya, Pak, saya belum mengikuti ya presentasi secara kelompok daring. Ya, nanti ada tugas tambahan. Ya, semua yang presentasi sekali lagi Bapak punya datanya. Ya, jadi jangan main-main. Mungkin Pak Gesit nggak tahu. Ya, saya sudah presentasi atau belum. Tiba-tiba nilai disiapkan kalian ya zong atau BL atau belum lulus. Ya, jadi Bapak menyarankan untuk menghubungi, ya nanti akan Bapak berikan tugas tambahan ya agar menyelamatkan nilai. Ya, secara keseluruhan saya akan membantu kalian kawan-kawan semua dalam menilai secara objektif. Misalnya kawan-kawan semua rajin, ya tidak mungkin mendapat nilai yang rendah. Insya Allah amin sudah ditangani. Sekali lagi tugas kelompok ya harap dikumpul kembali dengan catatan ya direvisi ya Kosma, direvisi kawan-kawannya itu misalnya yang nggak ada footnote, nggak ada buku rujukan ditambahkan ya, nanti disatukan file dikirim ke Bapak ya, baik bisa melalui WA ataupun email. Sekali lagi seluruh kelompok yang sudah presentasi 1 hingga 11 kelompok, maka semua kelompoknya itu direvisi kembali dan dikumpulkan minggu depan ya, dan dikumpulkan minggu depan ya sebagai bahan pertimbangan ya menambah nilai ketika pelaksanaan UAS. Sekali lagi Kosma, saya mengingatkan semua kelompok hendaknya direvisi makalahnya lalu dikumpulkan minggu depan ya, diperbaiki dari segi editing ya, jangan copy paste ya, banyak itu kita ketahui banyak yang dari blogspot, banyak yang dari jurnal. Ya, setidaknya ada analisis pemikiran kawan-kawan sendiri mengenai makalah itu. Itu yang paling utama. Beserta sumber rujukan yang jelas, ada footnote, ada daftar pustaka, dan lain sebagainya. Berikutnya, dalam pelaksanaan UAS, ya, jadi nanti kawan-kawan ya datang tepat waktu, tanggal 22, tinggal klik, ya tinggal menyelesaikan semua tugas, insya Allah nilai sudah Bapak berikan secara baik. Ya, dari sini ya kita lanjut ya kawan-kawan semua untuk menyingkat waktu. Ya, jam 10 saya ada agenda lain. Ya, jam 9.30 ada agenda lain. Jadi saya harus mempercepat kegiatan pada pembelajaran hari ini. Ya, kawan-kawan semua ya mesti memperhatikan perkuliahan kita mengenai Islam ya dan lingkungan ya. Kawan-kawan semua ya sudah mengetahui tentang bagaimana mata kuliah ini ya diawali dengan adanya apa ya permasalahan kerusakan lingkungan ya kawan-kawan. Jadi concern yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan perspektif agama Islam. Pendekatannya dalam hal ini ya, bahwasanya Islam memiliki kepedulian, yang memiliki keterikatan yang sangat jelas kepada alam. Ya, Islam bukan hanya mengintegrasikan antara hubungan hablum minallah dengan hablum minannas, tetapi lebih dari itu Islam ya lebih ya menekankan ya juga hubungan secara horizontal ya terkait hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia juga ya terintegrasi hubungan hablum minalam, hubungan antara manusia dengan alam. Maka ya dalam menjaga koridor ini ya manusia sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Tuhan, oleh Allah SWT, wajib sifatnya melestarikan
kepedulian, ya, menjaga alam semesta sebagaimana alam ya itu adalah tubuh dari manusia itu sendiri. Jadi ya rusaknya lingkungan sama saja kita ibaratkan ya kerusakan pada tubuh kita. Maka dalam hal ini sekali lagi apa sih penyebab dari kerusakan lingkungan ya kawan-kawan? Hal yang pertama ya dipengaruhi karena ya pada awal Renaissance atau kebangkitan kembali ilmu pengetahuan ya yang mana ya mengorbankan nilai-nilai nilai-nilai ekologi ya dalam artian manusia lebih mengedepankan eh, kemajuan ilmu pengetahuan ya terkait dalam aspek itu ya alam dipandang sebagai mekanistis organis ya, jadi paradigma antroposentris hal-hal demikian yang merusak ya suatu tatanan cara berpikir manusia terhadap alam. Alam dipandang sebagai bahan objek yang harus dieksploitasi oleh manusia sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Inilah yang mengakibatkan ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Ya, maka kita lihat ya dalam hal ini ya konsep Islam tentang lingkungan ya kawan-kawan bisa melihat sendiri ya di slide ya pada pertemuan kedua ya merupakan upaya untuk merevitalisasi misi asal ekologi. Bagaimana kehadiran Islam sebagai agama, Islam sebagai ideologi, Islam sebagai pengatur dinamika kehidupan yang memiliki rancangan yang jelas, rancangan strategis dalam yang merevitalisasi, mengembalikan kembali misi asal ekologi. Ekologi itu adalah ya ilmu yang berkaitan tentang lingkungan. Ya, back to basic ekologi yang memiliki kepedulian. Ya, intinya dalam hal itu. Misi asal ekologi adalah mengkaji keterhubungan timbal balik antar komponen dalam ekosistem. Ya, di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah memberikan nikmat kita ya berupa hamparan yang sangat luas, yakni alam semesta, terkait juga dengan lingkungan. Ya, dengan alam semesta, ya Allah telah menyediakan makanan untuk dapat dimakan oleh manusia. Ini adalah konsep bagaimana ya ekosistem ya manusia sebagai ya kedudukan yang tertinggi dalam rantai makanan, maka dia memiliki misi khusus dalam menjaga ekosistem itu juga. Dalam hal ini, tidak terbatas hanya komponen manusia dalam ekosistem, melainkan seluruh komponen dalam ekosistem. Ya. Hal yang paling penting, ya sudah Bapak jelaskan tiap pertemuan, bahwasanya alam atau lingkungan itu bersifat pasif ya kawan-kawan. Ya, manusia di sini bersifat aktif. Alam itu sifatnya hidup, ya ada alam yang bersifat hayati, ada non hayati. Ya, maka dalam aspek ini ya karena manusia yang dapat bergerak, yang dapat bertolak, ya sedangkan alam itu hanya bersifat diam, bersifat pasif, namun menyediakan, maka membutuhkan hubungan yang sangat harmonis ya antara manusia dengan alam. Ya, artinya manusia yang mengkonservasi alam dan lingkungan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ya, lingkungan pun membutuhkan manusia untuk mengkonservasi dirinya sebagai lingkungan yang akan menyediakan manusia ya yakni makanan bagi manusia. Inilah yang dikatakan hubungan harmonisasi antara alam dengan manusia. Maka secara jelas ya adik-adik semua, visi Islam tentang lingkungan ya,
adalah visi lingkungan yang utuh, menyeluruh, ya, holistik, integralistik. Ya, jadi secara jelas ya Islam bukan hanya secara konseptual yang mendukung ya tentang konservasi alam. Saya ulangi ya, Islam ya dalam hal ini agama bukan hanya dipandang sebagai suatu keyakinan spiritualitas semata, bukan hanya dipandang sebagai agama yang memiliki kaitannya dengan ideologi, ya, namun ya dalam hal lingkungan ini agama pun bersifat aplikatif ya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Maka dalam hal ini dikatakan sifatnya visi lingkungan dalam agama kita, agama Islam itu sifatnya menyeluruh ya, secara holistik ya, memiliki keterkaitan ya, hubungan setiap tindakan. Saya ulangi, ya, Islam memiliki visi terhadap lingkungan sebagaimana Islam mengajarkan ya aplikatif dalam bertindak. Islam menganjurkan dalam aplikatif bertindak kepedulian terhadap lingkungan. Ya, sekali lagi saya ulangi di awal, ya Islam bukan hanya sebagai agama ya yang dikatakan terkait dengan spiritualitas. Islam bukan hanya dipandang sebagai agama ideologi, tetapi dalam visi lingkungan Islam mengajarkan bersifat aplikatif ya yang sebagaimana Islam memiliki apa ya, memiliki kepedulian, memiliki apa ya, yang merangsang edukasi manusia untuk ya apa ya, aware terhadap lingkungan. Ya. Maka dalam aspek holistik integralistik, ya ini yang akan menjadi garda terdepan dalam kesadaran terhadap lingkungan, ya, melestarikan keseimbangan ekosistem. Ya, saat ini kita ketahui ya dalam rantai makanan saja ya terjadi ketidakseimbangan. Ya, ya. Kalau kita belajar biologi ya singa ya ada telepon ya Bapak ya, dari kita lanjut. Ya, singa ya sebagai kedudukan yang tertinggi di pusat rantai makanan itu mengalami kesulitan dalam mencari makanan ya. Karena apa? Ya, semakin kecilnya habitat ya untuk kawanan rusa, kawanan kambing di hutan ya, akibat ya perbuatan manusia membuka lahan pertanian manusia ya akan terjadi konflik antara manusia dengan macan atau harimau. Kita ketahui di Palembang atau Sumatera Selatan atau wilayah-wilayah pegunungan yang lainnya di Sumatera ini sering sekali terjadi konflik ya antara siklus rantai makanan yang terputus ya. Maka inilah yang menjadi perhatian manusia ya, bahkan di berbagai sumber ensiklopedia ataupun CNN ya, harimau sejatinya takut kepada manusia ya, respect terhadap manusia ya, tapi bagaimana cara pola pikir manusia yang tidak terjadi agar tidak terjadi konflik ya, kita harus ya memahami wilayah batasan sebagaimana harimau itu dapat mencari makan ya. Bahkan saya pernah sekali ya menonton CNN ya siaran ya terkait dengan hewan dan fauna juga ya, berita terkait itu dapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, yakni yang pertama jangan menyebarkan hewan kawanan hewan ternak ya untuk mencari makan sendiri di hutan ya. Ini akan memancing insting ya harimau untuk ya datang ke permukiman. Inilah yang menjadi awal cikal bakal terjadinya konflik antara manusia dengan harimau.
Maka ya, kita sebagai manusia sekali lagi yang memiliki peran aktif ya menjaga lingkungan itu memiliki apa ya proyeksi secara jelas kepedulian kita secara jelas ya terhadap pentingnya ekosistem ini ya pentingnya keseimbangan ekosistem ini ya sebagai seluruh komponen dalam ekosistem diperhatikan kepentingannya secara proporsional. Tidak ada yang dipentingkan dan tidak ada pula yang diterlantarkan. Maka secara jelas Islam memiliki visi dalam lingkungan yakni holistik integralistik. Ya, bentar ya saya ada telepon ya. Ya maaf ya terputus ya. Jadi ada tiga kriteria ya kawan-kawan. Yang pertama dosen sibuk, yang kedua dosen sok sibuk, ada yang ketiga ya dosen yang paling sibuk. Ya, jadi mudah-mudahan saya sehat terus ya Allah. Kadang ya kalau boleh curhat ya anak saya itu kalau ketemu saya paling pagi ya udah malam ya jadi curhat ya kadang ketemu bapaknya, wah yang meluk benar dia ya, saking nggak pernah ketemu ayahnya ya. Tunggu bentar ya, ada telepon lagi. Ya, kita lanjut ya. Mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf ya. Ya dulu. Oke, kita lanjut ya. Dalam bahasa Arab, ya makna pelestarian memiliki kata al-ibah atau al-islah, ya, yang memiliki arti menjadikan sesuatu tetap adanya. Jadi secara jelas, ya dalam Al-Quran, ya Allah telah memberikan hamparan yang sangat luas untuk kepentingan manusia. Hamparan yang sangat luas di sini dimaknai adalah alam semesta. Maka dalam konsekuensi logisnya menjaga keberadaannya dilandasi rasa kasih sayang. Ya, tunggu sebentar ya, ada telepon lagi. Ini ketiga kali nih orang yang berbeda mencari Bapak ya, Masya Allah.
kita lanjut ya. Lebih baik dicari debt collector ya daripada dicari orang kepentingan tugas. Ya. Kalau debt collector nyumput aja di kamar ya bisa. Kalau dicari orang tugasnya banyak itu yang bikin pening. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kasih sayang kepada saya berupa kesehatan. Amin ya. Oke, kita lanjut. Dengan demikian ya maka ya secara jelas terintegrasi artinya bahkan di dalam beberapa riwayat ya Sayyidina Umar ya bahkan Rasul sendiri ya ketika terjadinya peperangan ya itu dilarang untuk merusak lingkungan sekitar ya kan ya dalam beberapa riwayat juga ya Sayyidina Ali itu orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Kita lihat. Dengan demikian pelestarian lingkungan IPK Al-Bayan berarti menjaga keberadaan lingkungan ya dilandasi atas rasa keterkaitan emosional ya terkait dengan cinta dan kasih sayang. Ya, sedangkan secara terminologi maka secara fungsional ya kata pelestarian dimaksudkan kepada daya dukung lingkungan yang dapat menopang bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Maka ya di dalam mata kuliah terakhir kawan-kawan juga sudah Bapak jabarkan ya bagaimana kita membuat formulasi kebijakan terkait dengan peran pemerintah ya. Dalam hal ini bagaimana mewujudkan pembangunan yang berbasis pada ekologi kepedulian terhadap lingkungan. Minggu lalu pun Bapak sudah menjelaskan ya bagaimana kebijakan leading sektor ya dalam eksekutif oleh pemerintah kebijakan baik di daerah maupun di pusat ya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Ya, inilah yang memiliki peran ya. Bahkan dalam perkuliahan terakhir kita membahas mengenai pesantren ya. Karena pesantren ini adalah wadah pendidikan agama baik formal maupun informal, non formal ya. Maka ya di sini yang mempelajari tentang bagaimana aspek-aspek ya agama dalam memandang lingkungan memiliki peran yang sangat sentral ya bagi keberadaan lingkungan itu sendiri. Islam bukan hanya sebagai ya sebuah aspek religiusitas saja ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana menjadikan sumber daya alam dan lingkungan itu untuk kepentingan manusia. Artinya secara spiritual, secara esensial menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas itu untuk kehidupan manusia. Ya, coba kita lihat ya kawan-kawan. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan matematis ya, Allah itu sangat sayang kepada kita. Seberapa banyak udara yang kita hirup ya saat ini untuk manusia. Seberapa banyak Allah menurunkan air hujan untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dapat kita makan, ya tumbuh-tumbuhan itu dapat menyediakan makan bagi hewan ternak, bagi hewan-hewan lain yang dapat kita makan dan lain sebagainya. Ini bukankah Allah sangat peduli terhadap lingkungan? Bukankah Allah sangat peduli terhadap manusia? Oleh karena itu, maka ya Islam dalam hal ini memberikan aspek fundamental kepada pemikir-pemikir Islam dalam kajian teologi ya yang berpeluang dinyatakan bahwasanya ekoteologi Islam meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian integral dari sistem keyakinan seseorang. Nah, jadi aspek Islam dan lingkungan di sini Islam bukan hanya memiliki kepedulian saja, tetapi kata kuncinya di sini ya ekoteologi Islam
meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian dari sistem keyakinan seseorang. Ya, jadi seseorang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki konsekuensi dalam kehidupannya menjaga lingkungan, itu kata kuncinya. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan. Pendekatan secara ekologis dan pendekatan secara teologis Islam. Ya. Secara ekologis Islam, Allah SWT secara definitif menyatakan secara eksplisit, secara luas akan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Ya, contoh dalam Quran surat Al-Luqman ayat 20 yang memiliki arti, tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan kepentinganmu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab memberi penerangan. Maka maksudnya message-nya dalam ayat ini, ya, tidakkah kau cermati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai wadah untuk manusia, sebagai daya dukung bagi manusia secara maksimal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengoptimalisasi daya dukung lingkungan, maka dilihat dalam aspek melestarikannya oleh manusia. Dalam Quran Al-Jathiyah ayat 13 yang memiliki arti, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Tuhan kepada manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Makna di balik esensial ayat ini adalah bahwasanya Allah telah memberikan alam semesta bagi manusia yang mau memiliki daya nalar berpikir. Ya, jadi orang yang memiliki daya nalar, yakni orang-orang yang memiliki kepedulian, kesadaran terhadap lingkungan, memiliki kearifan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Secara jelas diturunkan dalam aspek teologi. Teologi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi teologi konservasi lingkungan atau teologi lingkungan, kawan-kawan, bagaimana aspek agama bukan hanya dipandang hanya aspek spiritualitas, bukan hanya aspek yang abu-abu atau yang tidak jelas, ya, maka bagaimana menurunkan ajaran agama dalam kehidupan yang dapat dirasakan, yang dapat menjadikan solusi bagi kehidupan manusia. Maka kita lihat secara jelas teologi pelestarian lingkungan memiliki penjabaran dalam bentuk mulai perumusan suprastruktur ekologis, struktur ekologis maupun infrastruktur yang berwawasan lingkungan, perumusan suprastruktur ekologis yang mana menciptakan sistem teologi pelestarian lingkungan. Sedangkan penciptaan struktur ekologis dapat dirumuskan pada tatanan hukum, pranata sosial, lembaga sosial yang memiliki wawasan terhadap lingkungan. Ya, maka secara jelas diturunkan dalam aspek kehidupan sosial. Terkait dengan pranata sosial, tatanan hukum, dan lembaga sosial. Kita lihat di Indonesia sendiri, kita memiliki berbagai bidang. Contoh
ya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini adalah bagaimana wujud ya pemerintah yang konsennya pada dua aspek ini ya. Ini artinya sebagaimana message dalam teologi lingkungan itu sudah dipraktekkan oleh negara ini. Ya. Ditambah lagi banyaknya civil society organization ya atau CSO atau LSM ya. Ini yang memiliki concernnya pada lingkungan ya, WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ya, dan lain sebagainya ya, yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan ya, concernnya terhadap lingkungan. Ditambah ya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sebagai kekayaan khasanah ya di Indonesia. Kita lihat ya kawan-kawan semua, dulu nenek moyang kita atau nenek-nenek kita yang orangnya ya yang lebih dahulu dilahirkan, ya mereka ya sempat berkata kepada kita, ya nak jangan masuk ke hutan, ya nanti ya kamu akan ya diculik oleh makhluk halus bla bla bla. Ya, padahal secara konsekuensi logis mereka itu memiliki kearifan lokal ya, sebagaimana menjaga kelestarian hutan ya. Coba kita lihat manusia modern sekarang yang bersifat rasional ya, cenderung nggak percaya hal-hal yang bersifat mitologi, mitos itu ya. Masa ya di hutan tempatnya setan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Akhirnya isi dalam hutan dikeruk ya, sehingga ya inilah yang menimbulkan konflik antara manusia dengan ya hewan, bahkan sebaliknya. Kita lihat ya, ini intisari dalam perkuliahan ini ya kawan-kawan. Berdasarkan pendalaman dan pengembangan makna secara fungsional ekologis dari dua ayat tersebut, maka secara jelas pendekatan rasional ekologis dan spiritual religius saya mengutamakan pengembangan atas kesadaran, kearifan, kepedulian lingkungan yang mana menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar sedikit pun. Ya, secara rasional, ekologis, pelestarian lingkungan ya, merupakan suatu keniscayaan ekologis. The objective of environment. Ya, karena dalam hal ini manusia sebagai makhluk yang aktif dalam lingkungan memiliki ya hubungan secara simbiosis yang sangat kuat. Manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat melangsungkan kehidupannya dan melangsungkan ya mendapatkan makanan. Ya, secara faktual menunjukkan manusia tidak dapat hidup di luar lingkungan. Maka lingkungan telah menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia secara optimum. Ya, yang mana ya, di sisi lain ya lingkungan juga membutuhkan manusia, apa yang Bapak sampaikan di awal ya, sebab manusia merupakan makhluk yang berpeluang menjadi makhluk yang bertanggung jawab dalam tindakan pelestarian lingkungan. Secara ungkapan lain, manusia sebagai subjek aktif mengelola lingkungan, yang mana dapat membuat perencanaan, pengelolaan, ya, dan melaksanakan, mengawasi ya pelestarian itu sendiri. Maka dalam aspek ini, ya kelestarian lingkungan membutuhkan partisipasi aktif dari manusia. Inilah relevansi yang mengatakan hubungan manusia dengan lingkungan ya itu ibaratnya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan ya. Jadi nanti bisa jadi soal ini akan keluar ya, slide ini akan keluar ya di soal UAS, tinggal dibaca secara teliti ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya dalam pertemuan ini. Ya, kita ya ada 20 menit ya sharing ya terkait
perkuliahan ataupun ada pertanyaan di luar perkuliahan.